Oke. Kita mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu peserta sekolah bahasa Arab yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan ngaji ilmu nahu ini ya. Mudah-mudahan masih semangat ya Bapak Ibu. Insyaallah. Ya meskipun ya saya mohon maaf minggu lalu kita berhalangan ya, jadi seminggu kita libur. Mudah-mudahan hari itu tidak mengurangi semangat kita semua. Oke. Seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita awali dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Thumma ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li qurbatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li masyaikhina wa li masyaikhi masyaikhina wa li ustadina wa li asatidatina wa li tullabina wa li talibatina wa li talamidina wa li tilmidatina wa liman ahsana ilaina bil khair wa liman asa'na ilaihim wa liman awsana bid du'a. ونخص خصوصا إلى جميع معلمنا ومدرسنا في هذا الفن نفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Baik, Bapak Ibu, pada pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan istilah yang kita sebut dengan amil nawasikh ya. Di mana amil nawasikh ini bisa kita bagi menjadi berapa kemarin, Bapak Ibu? Ada 4 ya, ada 4 semuanya. Ada yang disebut dengan kana wa akhawatuha, ya, kemudian inna wa akhawatuha, kemudian zanna wa akhawatuha, dan yang terakhir kada wa akhawatuha. Nah, itu masing-masing mempunyai amalan yang berbeda ya. Kalau kana apa tugasnya Bapak Ibu? Merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Nah, merofakkan mubtada dan menasabkan khobar ya. Kemudian inna, apa tugas inna? Menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Nah, menasabkan mubtada dan merofakkan khobar ya. Kalau zanna menasabkan mubtada dan khobar sekaligus dan menjadikannya menjadi maf'ul bih. Ya, mubtada itu menjadi maf'ul bih pertama, kemudian khobarnya menjadi maf'ul bih kedua. Nah, itu tugas zanna. Nah, terus yang keempat kada ya, kada wa akhawatuha. Nah, itu tugasnya sama dengan kana, merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Nah, tapi bedanya dengan kana, khobar dari kada ini harus berbentuk jumlah fi'liyah. Ya, dan fi'il yang digunakan harus fi'il mudhari'. Nah, itu bedanya. Ya, kalau khobar kana itu boleh berupa isim. Ya, boleh berupa isim tunggal, tidak berupa jumlah. Boleh isim, boleh jumlah. Tapi kalau khobar kada
Nah, dia harus berbentuk jumlah. Dan jumlahnya itu wajib fi'liyah. Dan fi'il yang digunakan wajib fi'il mudhari. Nah, ini kok nggak bisa di sini ya? Ya, gimana Bu? Jadi fi'il yang digunakan wajib fi'il mudhari. Nah, itu kada dan teman-temannya. Oke, masih ingat Bapak Ibu? Kana, ada berapa dia dengan teman-temannya? Karena ada 13. Nah, kana ada 13. Sudah hafal, Bu? Sedikit-sedikit. Oke, kita sebutkan bersama kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, soro, laisa, Ma fati'a, ya, ma fati'a, ma bariha, manfaka, ma zala, madama. nah, madama. Ya, semuanya ada 13. Dan fungsinya sama semua. Ya, fungsinya sama dengan kana. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa, ma fati'a, ma bariha, manfaka, ma zala, madama. Nah, itu disebut dengan kana dan teman-temannya. Kemudian yang kedua ada inna. Ada berapa? Inna dengan teman-temannya. Nah, ada 6 ya. Ada 6 Bu ya. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'an, la'alla. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'an, la'alla. Nah, itu inna. Kemudian zonna. Ada berapa zonna? Karena banyak. Zonna banyaknya berapa, Bu? Ada 17 ya. 21. Nah, ada 17. Kalau yang 21 itu kada. Kebalik kali, Ustaz. Nah, kebalik atau gimana? Zona itu 21, kada 17. Nah, kalau kada? 17. Nah, ya. Kalau zonna itu semuanya ada 21. 21 ya. Kita sebutkan, Bu. Apa yang 21? Zonna, ro'a, alima, daro, wajada, kemudian alfa, ta'allama. Ya. Oke, kemudian ada zonna, khala, kemudian hasibah, ya, ja'ala, adda, kemudian hab, za'ama, ya. Nah, kemudian ada sayyara, radda, taroka, takhidha, ittakhadha, kemudian ja'ala, wahaba. Ya. Nah, itu semua disebut dengan zonna dan teman-temannya. Dia menasabkan mubtada dan khobar sekaligus. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kada. Ada berapa kada semuanya, Bapak Ibu? 17. Nah, 17 ya. Nah, apa yang 17? 17. Ada kada, ausyaka, karoba, asa, hara, ikhlaulaqa, kemudian ansya'a, aliqa, tafiqa, akhadha, kemudian wahaba. Nah, kemudian bada'a, ibtada'a, ja'ala, qama, imbara, hala. Nah, itu semuanya disebut dengan kada dan teman-temannya. Nah, jadi kalau bisa yang punya teman-teman itu harus kita kuasai semua. Ya, karena seperti yang sering saya sebutkan, sekalipun kita tahu amalan induknya, misalnya kita tahu amalan zonna menasabkan mubtada dan khobar. Tapi kita tidak tahu temannya. Ya, kalau kita nggak tahu temannya, tetap saja nanti kalau ketemu di teks, kita nggak tahu cara baca kalimat setelahnya. Nah, jadi kata-kata atau kaedah-kaedah yang sifatnya yang sifatnya ada temannya, nah itu kalau bisa Bapak Ibu hafalkan, ya, termasuk haraf, ya, termasuk haraf. Nah, haraf itu seperti yang sudah kita jelaskan, itu ada yang disebut dengan huruf jer, nah, ada 20, nah itu sudah hafal semua kayaknya, ya. Kemudian ada huruf qasam. Kalau huruf jer ada berapa? 20. Ya, kalau huruf qasam 3. Huruf nida
Nida ada Nah, 7. nida ada 7 ya. Kemudian huruf atof. Atau 10. Nah, ada 10 Bu ya. Kemudian ada namanya huruf nasab, ada 10. Huruf jazam, Jazam 3, nah, 18 ya. 11. Kalau jazam itu 18. Kemudian ada huruf apa? Huruf istisna atau adat istisna. Masih ingat? Ya, Ada 8. Ya, ada 8. Terakhir huruf istifham, ada berapa dia? Istifham 10. Nah, istifham itu ada 2. Kalau huruf istifham, Bu ya. Nah, tapi kalau isim istifham, nah itu nanti ada 11. Ada ma, ada manza, ada ma, ada maza, ada mata, aina, ada ayu, kaifa, kemudian kam. Nah, itu semuanya disebut dengan isim istifham. Tapi kalau huruf istifham, nah itu cuma 2, yaitu a dengan hal. Ya, a dengan hal. Nah, itu ya. Jadi itu perlu dihafalkan Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian terakhir kita bahas tentang isim-isim yang dibaca rofa ya. Isim-isim yang dibaca nasab. Yang jumlahnya semuanya ada 16. Nah, ada maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fih, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli. Kemudian ada hal, ada tamyiz, ada mustatsna, ada munada, ada isim la. Kemudian ada khobar kana, isim inna, khobar dan isim dan khobar zonantu. Kemudian khobar kada, khobar mahijaziyah, kemudian tawabi. Nah, sebagian besarnya sudah kita bahas, ya. Sebagian besarnya sudah kita bahas. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas istilah yang disebut dengan hal, ya. Istilah yang disebut dengan hal. Nah, apa ini hal? Oke. Oh, bisa. Hal ini juga istilah yang hanya ada dalam bahasa Arab, Bapak Ibu. Jadi kalau kita kalau kita cari ya, pembandingnya dalam bahasa Indonesia, nah sepertinya nggak ketemu, kecuali kalau kita melakukan cocokologi ya. Nah, jadi hal ini kalau kita paksakan dalam bahasa Indonesia, ini bisa juga disebut dengan keterangan kondisi. Nah, keterangan kondisi atau keadaan. Itu yang disebut dengan hal. Saya kira nggak ada ya dalam bahasa Indonesia itu disebut keterangan kondisi. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Nggak ada, Bu ya? Nggak ada. Nah, jadi lagi-lagi istilah ini hanya sebatas istilah yang kita terjemahkan saja, ya, dalam rangka mempermudah mengingat. Nah, gitu ya. Dengan adanya istilah bahasa Indonesia, nah itu tujuannya kita lebih mudah mengingat apa maksud dari istilah yang kita jelaskan. Nah, jadi ada istilah namanya hal atau yang disebut juga dengan keterangan kondisi. Nah, tentu kita nanya, hal itu apa? Ya. Jadi hal ini masuk dalam kategori isim yang dibaca nasab. Nah, cuma apa itu hal? Bagaimana cara kita mengetahui kalau kalimat itu posisinya sebagai hal? Nah, itu yang akan kita bahas. Secara pengertian, ya, hal itu adalah isim yang menunjukkan ya kondisi atau isim yang menjelaskan ya. Kondisi atau keadaan dari kata sebelumnya dengan standar dia pantas menjadi jawab dari pertanyaan kaifa. Ya, apa arti kaifa, Bapak Ibu? Bagaimana?
Bagaimana? Bagaimana? Nah, bagaimana? Nah, jadi hal itu ya, yaitu isim yang menjelaskan kondisi atau keadaan dari kata sebelumnya dengan standar dia pantas menjadi jawab dari pertanyaan kaifa. Nah, itu disebut dengan hal. Ya. Dia menjelaskan kondisi dari kata sebelumnya, ya. Kemudian yang cara mudahnya adalah dia pantas menjadi jawab dari pertanyaan bagaimana. Bagaimana dia pergi ke sekolah, ya, atau bagaimana kondisinya ketika bangun tidur misalnya, atau bagaimana kondisinya ketika dia berbicara. Nah, kondisinya misalnya dalam kondisi tersenyum. Nah, itu namanya hal, ya. Nah, misal dalam bahasa Arab ya, misalnya ada kalimat lupa. ya. Lupa. Nah, bukan itu Pak, bukan menggunakan kaifa. Dia pantas menjadi jawab dari kaifa. Nah, seperti ini, misalnya seperti ini. Nah, misalnya kira-kira bacaannya apa ini, Bapak Ibu? Doro. Doroba atau duriba? Oh, duriba. Nah, duriba alis. Kalau duriba maklum atau majhul? Duriba. Majhul. Majhul ya, Bu ya. Dari mana kita tahu dia majhul? Nah, dari harkat awalnya ya. Dhammah awalnya, kemudian kasrah huruf sebelum akhir. Nah, berarti dia fi'il madhi bina majhul. Kalau fi'il madhi bina majhul, maka dia butuh apa setelahnya? Butuh fa'il atau naibul fa'il? Naibul fa'il. Nah, naibul fa'il. Duribal lis, kira-kira rafa, nasab, khafat. Lissu, lisso atau lissi? Rafa ya. Nah, rafa dia. Karena naibul fa'il salah satu dari 7 isim yang dibaca rafa. Nah, kita ingat lagi. Apa saja yang 7, Bapak Ibu? Fa'il, naibul fa'il, pada khobar. Oke. Mubtada, khobar, kemudian isim kana, khobar inna, isim ya khobar inna, kemudian tawabi'. Nah, kita ulang lagi. Isim yang dibaca rafa. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, kemudian tawabi. Tawabi ada berapa? Ada 4. Ada 4. Ada na'at, ada atof, ada taukid, ada badal. Nah, itu semuanya adalah isim yang dibaca rafa. Oke. Duribal lissu. Nah, lissu ini artinya pencuri. Ya, pencuri. Duribal lissu maktufan. Nah, duribal lissu, ya, pencuri itu telah dipukuli maktufan, dalam kondisi maktuf. Apa arti maktufan? Maktufan itu artinya diikat, ya, dibelenggu tangannya ke belakang. Itu maktufan. Nah, jadi pencuri itu telah dipukul atau telah dipukuli. Bagaimana kondisinya ketika dipukuli itu? Maktufan. Ya, maktufan. Apa maktufan? Nah, maktufan diikat, ya. Nah, kira-kira di sini apakah ada kalimat yang berposisi sebagai hal, Bapak Ibu? Maktufan. Nah, maktufan. Karena duriba sudah kita bahas. Duriba fi'il madhi bina majhul. Nah, kemudian lissu naibul fa'il. Nah, yang belum kita bahas maktufan ya. Nah, tentu maktufan di sini dia menjelaskan kondisi kenapa atau kondisi dari lissu, yaitu pencuri. Bagaimana kondisi pencuri itu ketika dipukuli, yaitu maktufan. Dia kondisinya dalam keadaan terikat. Nah, karena maktufan menjelaskan kondisi dari lissu,
Makanya maktufan ini posisinya disebut dengan hal. Ya, maktufan disebut dengan hal. Duribal lissu maktufan. Nah, ya, dia menjelaskan kondisi dari al-lissu, kemudian yang kedua dia pantas menjadi jawab dari kaifa. Kaifa duribal lissu? Bagaimana pencuri itu dipukuli? Jawabannya apa? Maktufan. Maktufan. Nah, dia dipukuli dalam kondisi terikat. Nah, berarti kalau seandainya kita analisis ya. Nah, maktufan. Ya, maktufan. Posisinya sebagai apa, Bapak Ibu? Maktufan Hal. sebagai hal. Ya. Hukumnya Nasab ya. nasab. Ya, hukumnya nasab. Tanda nasabnya Fathah. fathah. Kenapa fathah, Bu? Isim mufrad bukan? Nah, karena dia isim Isim mufrad. Nah, seperti itu ya. Duribal lissu maktufan. Oke. Nah, sekarang lissu. Kira-kira sebagai apa lissu? Posisinya. Naibul fa'il. Nah, sebagai naibul fa'il. Oke, saya nanya Bapak Ibu, naibul fa'il yang zahir atau mudmar? Zohir. Zahir ya. Kenapa zahir, Bu? Tidak berbentuk domir. Nah, karena dia Iya, tidak berbentuk domir. Oke. Kenapa dia naibul fa'il? Karena dia setelah Posisinya setelah majhul. Nah, karena dia terletak sesudah setelah fi'il madhi majhul. majhul. Oke. Berarti posisinya sebagai naibul fa'il, hukumnya Marfu. hukumnya rofa. Rafa. Oke, tanda rofanya Doma. dhamma. Alasannya, Bu? Isim mufrad. Nah, karena dia isim mufrad. Oke, sekarang duriba. Ya, duriba. Oke, duriba posisinya sebagai apa ini? Duriba Fi'il majhul. sebagai fi'il ya. Fi'il atau bisa juga tambahkan fi'il majhul. Ya, fi'il madhi majhul, fi'il majhul. Oke, hukumnya. Nasab. Nah, ingat fi'il madhi masuk golongan apa, Bapak Ibu? Iya. Apa namanya rafa ya juga ya. Mabni atau mu'rab? Abni. Mabni ya. Nah, kita ulang. Fi'il mu'rab ada berapa, Bapak Ibu? Ada 3. Ada 3. Fi'il mudhari sahih akhir, mudhari Mu'tal mu'tal akhir, kemudian af'alul Af'alul khams. khamsah. Oke, kalau yang mabni ada 3 juga. ada 3 juga. juga. Apa yang 3, Bu? Fi'il madhi, Fi'il madhi, amar, Fi'il fi'il amar, dan Fi'il mudhari yang mudhari. kemudian fi'il mudhari mudhari yang dihubungi oleh nun nun inas dihubungi atau nun jama' inas niswah, atau niswah. nah, atau dimasuki oleh nun taukid Sakil. mubasyirah. Mubasyir. Ya, mubasyirah, baik nun taukid sakilah ataupun khafifah. Nah, itu dia mabni ya. Nah, karena duriba tergolong sebagai fi'il madhi, berarti dia mabni. Oke, terus mabni apa dia duriba, Bapak Ibu? Mabni fathah ya. Nah, mabni Fathah. fathah. Oke, alasannya, Bu? Isim Karena mufrad. dia fi'il Fi'il madhi. karena dia fi'il madhi yang tidak berhubung dengan sesuatu. Nah, agak panjang ini ya. Karena dia fi'il madhi yang tidak berhubungan dengan sesuatu. Sesuatu maksudnya apa? Waw jama', ya, waw jama' atau dhamir rafa mutaharrik. Nah, jadi fi'il madhi itu kalau dia tidak berhubungan dengan waw jama', ya misalnya dorobu, nah itu kan dorobu pakai waw ya. Kalau dia dihubungi oleh waw jama', dia mabni dhammah. Atau dengan dhamir rafa mutaharrik, ya, dhamir rafa yang berharkat. Misalnya duribtu. Nah, mana dhamir rafa mutaharrik di sana, Bapak Ibu? Duribtu. Duribtu tuh ana domirnya. Nah, tu-nya itu, Bu, bukan ana. Itu tuh bukannya fa'il, Ustaz. Tu-nya itu fa'il, ya. Dia dhamir rafa mutaharrik namanya. Tu itu. Ya, kenapa disebut dhamir rafa? Duribtu.
Karena dia sebagai naibul fa'il. Kenapa disebut mutaharrik? Karena dia berharkat. Duribtu, tu-nya itu kan berharkat dhammah. Ya kan? Karena dia berharkat dhammah, maka dia disebut dhamir rafa' mutaharrik. Jadi kalau fi'il madhi berhubungan dengan waw jama', misalnya dorobu atau duribu ya, maka dia mabni apa jadinya? Duribu. Mabni dhammah. Tapi kalau berhubungan dengan dhamir rafa' mutaharrik, nah misalnya duribtu misalnya ya. Duribtu. Mabni apa dia? Mabni sukun. Mabni sukun. Betul Iya, ya, mabni sukun sukun, Bu. ya. Duribtu. Iya, Nah, baknya akhirnya kan kan. sukun ini. Iya, betul. Nah, baknya sukun, berarti dia mabni Mabni sukun. sukun. Jadi fi'il madhi kalau dia tidak bersambung dengan waw jama' atau dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka dia selalu mabni fathah. Ya, mabni fathah. Oke, tapi kalau berhubungan dengan waw jama' dia mabni dhammah. Kalau berhubungan dengan dhamir rafa' mutaharrik mabni sukun. Nah, seperti itu ya. Duribal lissu maktufan. Duribanya fi'il majhul, hukumnya mabni, tanda mabninya fathah, alasannya karena dia fi'il madhi yang tidak berhubungan dengan sesuatu, yaitu waw jama' atau dhamir rafa' mutaharrik. Oke, contoh lain Bapak Ibu. Kira-kira apa bacaannya? Udkhuluha khalidin ya. Nah, udkhuluha Khalidin. khalidina atau nu atau ni? Khalidina. Khalidina. Oke. Sekarang sananya Bapak Ibu, ada berapa kalimat udkhuluha khalidin? Ada 4. 3. 4 atau 3? 1, 2, 3, 4. Ada yang 3. bilang 3, ada yang bilang 4. Bu Maryam 3, Bu. Udkhulu, iya dan Udkhulu, khalidin. Nah, oke. Nah, sekarang kita hitung ya. Udkhuluha khalidin. Masuklah kalian, maksudnya kalian di sini orang-orang beriman ya. Ke dalam surga itu khalidin. Dalam kondisi khalidin. Khalidin ini kekal artinya. Ya. Nah, udkhuluha. Udkhul ini fi'il amar. Mana fa'ilnya? Wow. Wow ini udah kalimat kedua. Wow ini sudah kalimat kedua, Bu. Iya, berarti Ya. dong. Wow ini kalimat kedua. Berarti dia berposisi sebagai fa'il dari udkhul. Oke, terus ha sebagai apa? Ha. Maf'ul bih. Berarti kalimat keberapa? Udkhuluha. Udkhuluha. Kalimat ketiga. Iya. Terus khalidina. Keempat. Nah, khalidina yang keempat. Nah, berarti udkhuluha khalidin. Nah, ini 4 kata, Bu. Ya. 4 kata dia. Udkhuluha khalidin. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Apakah di sini ada hal atau tidak? Udkhuluha khalidin. Ada ya. Mana? Khalidina. Nah, benar ya. Jadi yang menjadi hal di sini adalah khalidina. Kenapa dia menjadi hal? Karena dia menjelaskan kondisi atau keadaan kata sebelumnya. Masukilah oleh kalian hak surga itu dalam kondisi khalidin. Ya, kalian nantinya dalam kondisi khalidin, kekal. Ya. Jadi dia menjelaskan kondisi orang yang akan masuk ke dalam surga itu, yaitu kekal. Nah, jadi khalidin di sini menjadi hal, Bu. Hal ya. Ini ya, ada betul. di surah Az-Zumar ya. Di surah Az-Zumar, udkhuluha khalidin. Nah, sekarang kita PHTA-kan ya. Nah,
Nah, kita mulai dari udkhulu. Kira-kira udkhulu sebagai apa dia? Udkhul. Fil amar. Nah, sebagai fiil ya. Pertama kita Fiil. sebut fiil saja, Bu. Ya, Posisinya fiil. Hukumnya. Rofa. Ingat, fiil amar. Eh, Masuk golongan mu'rab atau mabni? Mabni. mabni ya. Oke, berarti dia Mabni. mabni ya. Oke, tanda mabninya apa, Bu? Sukun. Nah, dia mabni ya dengan menghazafkan nun. Ya, dengan membuang nunnya. Nah, jadi fi'il amar itu dia mabni sesuai dengan apa dia dijazamkan. Ya. Jadi udkhulu ini kan asalnya tadkhuluna. Karena fi'il amar itu kan terambil dari fi'il mudhari ya, yang mukhatab dan mukhatabah. Mukhatabah. Nah, tanda mabni fi'il amar itu sesuai dengan apa mudhari'nya dijazamkan. Ya, saya ulangi. Tanda mabni fi'il amar itu adalah dengan apa dia dijazamkan. Kalau dia dijazamkan dengan sukun, berarti tanda mabninya mabni sukun. Ya. Kalau tanda jazam fi'il mudhari'nya hazaf nun misalnya, maka dia mabni dengan membuang nunnya. Nah, karena tadkhuluna asal dari udkhulu ini adalah tadkhuluna yang tanda jazamnya hazaf nun, maka mabninya adalah mabni dengan membuang nunnya. Nah, itu ya. Dia mabni dengan cara membuang nunnya. Oke. Terus alasannya, apa alasannya Bapak Ibu? Kenapa mabni dengan membuang nun? Karena dia fi'il amar yang dihubungi waw jamak. Ya, karena dia fi'il amar yang dihubungi oleh waw jamak. Nah, ini waw jamak artinya. Udkhul, udkhula, udkhulu, udkhuli, udkhula, udkhulna. Ya, oke. Nah, sekarang waw. Bagaimana cara mengi'rab waw, Bapak Ibu? Posisinya sebagai apa? Waw. Kalau ada fi'il, setelahnya harus ada fa'il ya. Fa'il ya. Waw sebagai fa'il. Hukumnya. Ingat, Fa'il ya, waw masuk golongan apa? Mabni atau mu'rab? Waw. Domir kan dia waw? Iya. Nah, kalau domir masuk golongan mu'rab atau mabni, Bu? Mabni ya, karena isim mabni itu ada 7. Ada isim domir, isim isyarah, isim mausul, kemudian isim apa lagi? Isim adat, isim fi'il, isim istifham, kemudian isim syarat. Nah, ingat-ingat lagi Bapak Ibu. Ya, isim mabni itu ada 7. Salah satunya adalah isim domir. Berarti waw posisinya sebagai fa'il. Hukumnya mabni. Tanda mabninya kira-kira apa Bapak Ibu? Udkhuluha. Mabni sukun. Kenapa mabni sukun? Atau apa alasannya? Karena dia domir rafa muttasil bariz. Oke. Kita ulang terus ini ya. Kenapa disebut rafa Bapak Ibu? Karena sebagai fa'il ya, karena dia sebagai fa'il. Kenapa disebut muttasil? Tersambung. Nah, kenapa disebut bariz? Terlihat. Karena dia terlihat. Udkhulu ha ya. Nah, sekarang ha. Kira-kira posisi ha di sini sebagai apa? Posisinya maf'ul bi. Oke. Hukumnya patah. Mabni. Ingat Bu, dilihat dulu katanya. Ya, konsep PHTA ini untuk hukum kita sesuaikan. Kalau dia masuk golongan mabni, langsung kita hukumi mabni. Karena dhamir tergolong isim mabni, ya maka hukumnya mabni. Nah, sekedar review nih. Kalau isim mu'rab ada berapa Bapak Ibu?
10. Ada 10. Kita sebutkan. Ya, murojaah aja ya. Ada isim mufrad, isim tasniyah, jamak Jamak taksir, taksir, jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak muannas, isim yang isim yang 6, 6, kemudian isim isim ghairu munsharif, isim mangkus, isim mangkus, isim isim maksur, maksur, dan isim yang idhofah kepada kepada ya ya mutakallim. mutakallim. Nah, itu mu'rab. Ya, kalau ketemu dengan salah satu dari yang 10 ini, maka di hukumnya ini ada kalanya rofa, nasab, atau jer. Kalau dia marfu atau rofa. Kalau dia mu'rab ya, kalau dia mu'rab. Tapi kalau ketemu dengan 7 kata, ya, isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim adat, isim istifham, isim fi'il, kemudian isim syarat, maka di kolom hukum ini harus kita langsung tuliskan mabni. Nah, itu aturan kalau mengi'rab dengan PHTA. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau isimnya masuk golongan yang 10, di kolom hukum kita isi apa? Mu'rab. Rofa, nasab, atau jer. Ya, rofa, nasab, atau jer. Tapi kalau dia masuk ke salah satu dari yang 7, berarti di kolom hukum kita cantumkan apa? Mabni. Mabni. Nah, berarti kalau ketemu dengan isim isyarat, berarti hukumnya mabni. Mabni. Ketemu dengan isim adat, hukumnya Mabni. mabni. Ketemu dengan isim mausul, hukumnya Mabni. ketemu dengan isim syarat, hukumnya Mabni. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita ketemu dengan ha, isim domir, berarti hukumnya Mabni. mabni. Oke, sekarang tanda mabninya apa Bapak Ibu? Sukun. Tanda mabninya sukun ya Pak ya. Tanda mabninya sukun, karena yang dilihat itu huruf terakhirnya. Nah, ini dia. Oh, Ya, mabni sukun. Alasannya apa ini? Ha, domir, domir nasab, muttasil, baris. Disebut domir nasab. Kenapa? Nah, dia maf'ul bih. Disebut domir muttasil. Sambung. Karena bersambung. Nah, bersambung maksudnya di sini nggak ada spasi ya Bu ya. Karena bersambung itu karena huruf waw nggak mungkin bersambung dengan ha. Nah, jadi maksud muttasilnya itu tidak ada spasi antara dia dengan huruf sebelumnya. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi ha tergolong sebagai domir muttasil. Oke, kemudian disebut bariz. Kenapa bariz ha? Terlihat. Karena dia terlihat. Oke. Nah, sekarang terakhir Bapak Ibu, khalidina. Ya, khalidina. Kira-kira sebagai apa dia khalidina? Nah, inilah yang disebut dengan hal. Ya, hukumnya nasab. Tanda nasabnya apa, Bu? Fathah. Nasab. Tanda nasabnya khalidina. Nah, khalidina tanda nasabnya ya. Iya. Khalidina. Ya, tanda nasabnya, Bu. Khalidina, khaliduna ketika rafa, khalidina ketika nasab. Berarti tanda nasabnya apa? Khalidina? Iya. Kenapa iya, Bu? Jamak mudzakkar salim. Nah, karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, khalidina. Ya, khalidina. Oke, berarti khalidina kita ulang posisinya hal, hukumnya nasab, tanda nasabnya ya. Ya, kenapa ya? Karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, posisinya hal ini, Bu, ya. Masuklah atau masukilah oleh kalian, wahai para orang-orang muslim, hak surga itu khalidin, dalam kondisi kekal. Jadi ketika muslim masuk ke surga itu mereka kekal di sana. Ya, atau dikekalkan gitu ya. Nah, khalidin posisinya sebagai hal. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Ini contoh hal dalam susunan kalimat. Duriban lissu maktufan udkhuluha khalidin. Nah, ada lagi contoh lain masih di Quran.
hal juga. Nah, apa bacaannya Bapak Ibu? Fatabassama dhahikan. Nah, fatabassama dhahikan ya. Surat Nah, ini dalam surah apa ini? An-Naml apa ya? An-Naml ya Bu ya. Dalam kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Jadi ketika Nabi Sulaiman dengan tentara beliau memasuki sebuah daerah, di sana itu ada pasukan semut. Semut. Nah, jadi induk semut itu ini maksudnya memberitahu ininya umatnya ya, kalau ada pasukan Nabi Sulaiman yang akan datang, jadi siap-siap takut keinjak itu. Nah, ketika mereka pada sibuk itu, fatabassama dhahikan. Tersenyum. Maka tersenyumlah dia siapa? Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman sembari dhahikan. Nah, dhahikan artinya tertawa kecil ya. Dhahikan. Nah, fatabassama dhahikan. Maka tersenyumlah beliau Nabi Sulaiman dalam kondisi apa senyumannya itu? Dhahikan. Nah, beliau tersenyum dalam kondisi agak tertawa kecil. Nah, dhahikan di sini sebagai hal dia. Nah, jadi hal semua ini Bapak Ibu. Duribal lissu maktufan udkhuluha khalidina fatabassama dhahikan. Nah, dhahikan sebagai hal. Nah, mana fa'il tabassama? Tabassama, mana fa'ilnya? Nah, fa'ilnya adalah dhamir mustatir huwa. Ya. Fatabassama, maka tersenyumlah dia siapa? Nabi Sulaiman. Dhahikan, dalam kondisi tertawa. Jadi beliau antara senyum dengan ketawa. Ngelihat pasukan semut yang ini ya, kocar-kacir, nah beliau ketawa. Nah, dhahikan posisinya hal, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah ya, karena dia isim mufrad. Nah, seperti ini ya. Ini yang disebut dengan hal. Nah, sangat mudah, sangat gampang. Jadi cara mengetahuinya cukup Bapak Ibu tanyakan, bisa nggak dia menjadi jawab dari kaifa? Kalau seandainya bisa, berarti dia menjadi hal. Nah, apa saja istilah penting dalam bab hal ini? Nah, itu ada dua Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan hal, kemudian ada yang disebut dengan sahib hal. Ya, jadi ada dua istilah penting. Ada hal, ada namanya sahib hal. Nah, apa itu hal? Kalau hal keterangan kondisi. Kalau sahib hal itu kata yang diterangkan kondisinya. Nah, gitu ya. Jadi ada hal, ada sahib hal. Kalau hal itu adalah keterangan kondisinya, kalau sahib hal itu adalah kata yang halnya dijelaskan. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Duribal lissu maktufan. Mana yang hal dan mana yang sahib hal? hal yang maktufan. Halnya maktufan. Oke, sahib halnya? Duriba. Sahib hal yang halnya dijelaskan. Lissu. Nah, maktufan ini terikat ya. Yang terikat itu siapa? Pencuri. Yang terikat itu lissu ya, pencuri. Berarti pencuri ini disebut dengan sahib hal. Nah, itu. Jadi ada dua istilah, ada hal, kemudian ada sahib hal. Nah, sekarang udkhuluha khalidin. Mana yang hal dan mana yang sahib hal, Bapak Ibu? Halnya khalidin. Oke, sekarang sahib halnya? Wow itu. Nah, sahib halnya wow. Ya, wow ini kan jamak ya. Sehingga halnya juga jamak. Nah, sama-sama jamak dia. Kalau lisu mufrad kan? Berarti halnya juga harus mufrad. Ya. Jadi hal itu harus sama dengan sahib halnya. Kalau sahib halnya mufrad, maka halnya juga mufrad. Nah, itu ketentuannya. Kalau sahib halnya jamak, maka halnya juga jamak.
Nah, sekarang fatabassama dhahikan. Mana hal, mana sahib hal? Halnya Dhahikan sebagai dhahikan. hal. Kemudian sahib halnya, Bu? Huwa mustatir. Huwa ya, Nah, huwa huwa mustatir, mustatir ini yang sahib halnya. Nah, jadi kalau ada hal pasti sebelumnya ada sahib Sahib hal. Kalau ada naat sebelumnya disebut Man'ut man'ut. Kalau ada maktuf sebelumnya disebut atau maktuf alaih. Kalau ada taukid sebelumnya disebut muakkad. Muakkad. Kalau ada badal sebelumnya disebut dengan Mubdal minhu. mubdal minhu. Kalau ada mustathna sebelumnya disebut dengan Isnad ilai. mustathna minhu. Misal. Ya, mustasna minhu. Nah, itu istilah yang berpasangan harus dikuasai ya, Bapak Ibu. Nah, kalau naat man'ut, kalau maktuf alaih, kalau taukid muakkad, kalau badal mubdal minhu, kalau hal sahib hal. Sahib hal. Sahib ya, bahasa Arabnya gini, Bu. Sahib hal. Sahibul hal. Apa arti sahibul hal? temannya hal. Nah, sahib yang mempunyai hal. Sahib itu yang mempunyai artinya, Pak. Ya, sahibul hal yang mempunyai kondisi. Kalau hal ya kondisi itu sendiri. Nah, kondisi itu sendiri. Nah, itu yang disebut dengan hal. Nah, oke. Berarti kalau Bapak Ibu ketemu dengan hal, pasti sebelumnya sahib hal. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Nah, sekarang kita akan bahas apa kaidah umum dari hal. Ya, karena kita nggak bisa menentukan kalimat itu hal kecuali setelah mengenal kaidah umumnya. Nah, sekarang apa saja kaidahnya? Nah, yang pertama, hal itu harus berbentuk isim. Ya, hal itu harus berbentuk isim. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Duribal lissu maktufan. Tadi kan yang jadi hal itu maktufan ya. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu, maktufan apakah sudah isim? Sudah. Sudah. Kalau isim pasti ada tandanya. Kira-kira apa tanda isim maktufan? Tanwin. Nah, tanda isimnya tanwin. Ya, maktufan. Nah, ini tanwin. Nah, ingat tanwin itu sebenarnya adalah nun sukun ya, Bapak Ibu. Nun sukun yang ada di akhir kata. Nah, ini yang saya jelaskan di grup kemarin. Ada yang nanya, Bu Susi ya. Ya. Nah, maktuban. Maktufan ya. Nah, yang tanwin, sebenar tanwin itu yang ini, Bu. Ya. Nun sukun ini yang tanwin. Tapi dalam penulisan ya, untuk menghemat space-nya, itu nunnya diganti menjadi yang seperti ini, alif. Nah, jadi tanwin itu sebenarnya bukan baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di depan, bukan itu yang tanwin. Itu hanya lambang dari tanwin atau simbol dari tanwin. Yang tanwin, sebenar tanwin itu adalah nun sukun yang ada di akhir sebuah isim. Nah, itu yang tanwin. Maktufan. Nah, ini nunnya ini yang tanwin. Oke, berarti maktufan isim ya, Bapak Ibu. Tanda isimnya apa? Tanwin. Tanwin. Mana tanwinnya? Mana tanwinnya? Nah, ini dia. Nun sukun. Nah, nun sukun ini. Oke. Nah, sekarang khalidina. Nah, saya nanya Bapak Ibu, apakah dia isim khalidina? Isim. Isim. Setiap isim pasti punya tanda. Apa tanda isim khalidin? Tanwin. Nah, ini yang ditanyakan Bu Susi ya. Khalidina, tanda isimnya tanwin. Kenapa tanwin? Apa asal kalimat ini? Khalidin. Asalnya kan mufradnya kan seperti ini, Bapak Ibu. Khalidin misalnya ya. Khalidin. Kan asalnya seperti ini. Ya kan? Khalidin. Karena dia jamak mudzakkar salim, ketika nasab maka ditambahkan Iya.
ditambahkan ya di akhirnya. Nah, berarti ya ini adalah tanda jamak mudzakkar. Nah, ya ini tanda jamak mudzakkar ketika nasab. Nah, kemudian nun ini nun apa Bapak Ibu? Nun tanwin tadi pada isim mufrad. Kalau dia mufrad kan ada tanwinnya Khalidin ini. Ya kan? Khalidin ada tanwinnya. Nah, ditambahkan ya di sini sebagai tanda nasab. Kalau disukunkan dua-duanya, ini kan nggak boleh. Dalam kaidah ilmu sharaf kan tidak boleh dua huruf sukun bertemu kan? Nah, di sini itu makanya khalidina. Kenapa kita baca fathah nunnya? Ya karena untuk melepaskan dua pertemuan yang sakin. Itu makanya khalidina. Ya, tanwinnya kita fathahkan. Ya, kenapa menggunakan fathah? Karena fathah itu dianggap sebagai harkat yang paling ringan. Nah, itu makanya khalidina. Asalnya adalah khalidin dengan tanwin. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi ya ini hanya tanda nasab. Kalau dia rafa apa bacaannya? Khalidun. Khaliduna. Ya, khaliduna. Khaliduna ya. Apa asal khaliduna? Kalau mufrad apa dia? Khalidun. Khalidun. Khalidun seperti ini ya. Kalau pakai tanwin simbol seperti ini. Tapi kalau tanwin asli Khalidun. pakai tanwin. Ya, pakai tanwin. Khalidun. Khalidun. Nah, mana tanwinnya Bapak Ibu? Nun sukun. Nah, nun ini ya Khalidun ya. Nah, sekarang jadikan dia jamak mudzakkar ketika rafa. Tambah wawu. Nah, tambahkan waw di sini. Khalidun gitu ya. Bertemu dua huruf yang sakin. Apa dua huruf yang sakin? Waw tanda jamak. Kemudian nun tanwin. Nah, untuk melepaskan pertemuan dua yang sukun ini maka dikasih harkat fathah pada huruf nunnya. Maka jadi dia khaliduna. Nah, berarti tanda isim untuk khalidin adalah tanwin. Nah, jadi kalau ada yang menyebut tanwin berarti bukan dua harkat di atas, dua harkat di bawah, dua harkat di depan ya, Bapak Ibu, tapi nun sukun yang ada di akhir kata. Nah, jadi fathatain, kasratain atau dhammatain itu hanya sebagai simbol dari tanwin. Oke. Nah, kemudian dhahikan, apakah sudah isim? Sudah ya. Apa tanda isim dhahikan? Tanwin. Nah, tanwin juga ya. Mana tanwinnya? Nun. Nah, nun ya. Nah, dhahikan. Asalnya seperti ini. Ya. Asalnya seperti ini, dhahikan. Nah, ini yang tanwin itu. Ya, dhahikan. Oke. Ustaz mau nanya, Ustaz. Nah, itu ya. Ya, silakan, Bu. Boleh nggak, misalnya kan khaliduna, dhahikan gitu kan? Ya, Itu iya. kan sebenarnya kayak wazan isim fa'il gitu ya. Iya. Iya nggak Ustaz? Nah, Iya, Bu. boleh nggak kita bilang dia isim karena dia wazannya isim fa'il, karena isim fa'il itu kan isim gitu. Nggak bisa ya kayak gitu ya. Isim fa'il itu kan sigot namanya, Bu. Dalam ilmu sharaf kita bukan menyebutnya tanda sigot, ya? bukan tanda. ya. Kalau tanda itu salah satu dari yang 8 itu. Ya. Kalau seperti itu, maka untuk isim isyarat pun kita jawabnya seperti itu semua, Bu. Hadza qalamun misalnya. Hadza qalamun. Hadza isim fi'il atau haraf? Ada itu harus. Bisa. Dia adalah isim ya. Bisa. Apa tanda isimnya, Bu? Hadza. Isnad ilai. Nah, isnad ilai. Ya, bukan kita sebut apa tanda isimnya, isim isyarat. Nah, isim isyarat itu jenisnya. Tanda isimnya apa? Tanda isimnya isnad ilai. Kenapa isnad ilai? Karena dia menjadi mubtada.
Ya, setiap kata yang menjadi pokok kalimat dia disebut dengan isnad ilaih, dan isnad ilaih itu pasti isim. Nah, setiap isnad ilaih pasti isim. Kalau Nah, diganti gitu dengan Bu Susi. ciri-ciri boleh nggak Ustaz? Gimana? Kholidina, ciri-ciri bukan tanda. Ciri-ciri dia isim itu dia wazannya fa'ilun gitu. Kholidina, kholiduna. Ya, Nah, itu kan ada tanda itu ya, maf'ul ya. Apa isim ya. maf'ul di atas apa tadi Ustaz? Kalau maktufan isim maf'ul, kalau Ya. khalidin isim fa'il, ya. Nah, itu boleh nggak kalau kita bilangnya ciri-ciri bukan tanda, ciri-ciri. Nggak bisa ya? Gimana ya? Kalau secara apa namanya? Secara kaedah itu nggak bisa, Bu. Ya. Karena isim itu harus dibuktikan. Sekalipun dia sudah kita kenal sebagai isim isyarah misalnya. Dia sudah kita kenal sebagai isim fa'il, isim masdar, isim maf'ul misalnya. Tapi kita kan harus membuktikan keisimannya dulu. Ya, kita harus menjelaskan dia ke orang yang belum paham kalau dia isim fa'il. Ibu bisa bilang dia isim fa'il itu kan ketika lawan bicaranya paham kalau itu isim fa'il kan? Nah, tapi kalau kita menjelaskan tanda isimnya itu ke orang yang belum paham kalau itu isim fa'il, kita harus menjelaskan cirinya. Dan ciri isim itu hanya ada 8, salah satu dari yang 8 itu. Nah, bagi orang yang sama-sama tahu mungkin bisa. Nah, misalnya Ibu bilang, Khalidina isim. Kenapa dia isim? Ya, karena dia berwazan fa'il. Fa'il itu adalah isim fa'il, bukan fi'il. Nah, mungkin boleh seperti itu ya. Tapi secara konsep, tanda isim itu tidak ada yang isim fa'il. Ya, tanda isim itu hanya ada salah satu dari yang 8, yaitu khofat, tanwin, alif lam, huruf jer, huruf qasam, huruf nida, idhofah, dan isnad ilaih. Nah, itu tanda isim itu. Bukan isim isyarah, bukan karena dia isim fa'il, bukan karena dia isim maf'ul, bukan itu jawabannya. Nah, gitu Bu Susi ya. Jadi secara konsep dulu nih, secara konsep kita harus menyebutkan kalau dia isim ya tandanya salah satu dari yang 8. Tapi beda hal kalau ditanya sighat. Apa sighat Khalidin? Nah, baru kita jawab isim fa'il. Apa sighat dari maktufan? Isim maf'ul. Nah, gitu ya. Nah, jadi kelompoknya sudah ada, Bu. Kalau tanda isim salah satu dari yang 8. Kalau sighat salah satu dari yang 11. Fi'il madhi, mudhari, masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Nah, itu namanya sighat. Nah, seperti itu Bu Susi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Nah, ini syarat atau ketentuan yang pertama, dia harus berbentuk isim. Kemudian yang kedua, hal itu harus nasab. Ya, harus nasab. Nah, ini sudah maklum ya. Harus nasab berarti misalnya maktufan, apakah dia sudah nasab? Maktufan sudah nasab? Sudah. Apa tanda nasabnya, Bu? Maktufan fatah. Kenapa fatah? Karena dia isim mufrad. Oke, Khalidina, apakah dia sudah nasab? Sudah. Apa tanda nasabnya Khalidin? Sukun. Ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Kalau halnya berbentuk tasniyah, apa tanda nasabnya? Alif. Tasniyah. Alif. Tanda nasabnya, Bu. Ya. Oh ya. Nah, alif itu ketika rofa. Ya, isim tasniyah ketika rofa dengan alif, ketika nasab dan jar dengan ya. Nah, oke. Sekarang kalau halnya berupa jamak taksir, tanda nasabnya apa, Bu? Fatah. Kalau berupa jamak mudzakkar salim? Ya. Tanda nasabnya ya. Kalau berupa jamak muannas salim?
Fathah. Tak ya. kasrah. Kasrah. Nah, ya kasrah. Jamak muannas salim ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab dan jar dengan Kasrah. kasrah. Nah, itu diulang-ulang lagi Bapak Ibu, ya. Jadi isim mu'rab yang 10 dia punya rumus i'rab. Nah, itu diulang lagi. Isim mufrad ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan kasrah. Jamak tasniyah ketika rafa dengan alif, ketika nasab dan jar dengan ya. Jamak taksir ketika rafa dengan Fathah. dhammah, Huruf ketika rafa dengan dhammah, ketika Dhammah. nasab dengan fathah, ketika jar dengan kasrah. kasrah. Jamak mudzakkar salim ketika rafa dengan waw, Wow. ketika nasab dan jar dengan Ya. ya. Nah, gitu ya. Nah, itu 10 isim mu'rab tadi itu masing-masing punya rumus perubahan. Nah, itu harus dihafal di luar kepala. Oke, nanti diulang lagi ya Bapak Ibu. Oke. Jadi harus berbentuk isim, harus nasab. Kemudian harus bisa menjadi jawab dari kaifa. Ya, menjadi jawab dari kaifa. Apa itu kaifa Bapak Ibu? Bagaimana tadi ya? Dia harus bisa menjadi jawab dari pertanyaan bagaimana. Bagaimana kondisi pencuri itu ketika dipukuli? Maktufan. Ya, diikat. Bagaimana kondisi orang-orang muslim itu ketika sudah masuk surga? Kekal. Khalidina. Bagaimana bentuk senyum Nabi Sulaiman ketika melihat pasukan semut? Dhahikan. Tertawa. Nah, tertawa. Nah, jadi ketika dia bisa menjadi jawab dari kaifa, berarti kata itu kemungkinan besar posisinya sebagai sebagai hal. Nah, gitu ya. Oke, kemudian hal harus berbentuk futlah. Ya, masih ingat istilah futlah Bapak Ibu? Bukan Kalimat pokok. umdah. Apa itu futlah? Futlah itu maksudnya keterangan, kata bukan menjadi pokok kalimat ya, futlah namanya. Lawan dari futlah itu umdah. Ya, umdah itu pokok kalimat. Apa pokok kalimat? Mubtada dengan khobar. Nah, itu umdah namanya. Kemudian fiil dengan fa'il. Fa'il dengan naibul fa'il. Nah, itu namanya umdah. Tapi selain itu disebut dengan futlah. Nah, dengan standar ya, jika dia tidak ada, maka kalimat sudah bisa dipahami. Nah, itu sifat futlah itu, kalaupun dia tidak ada, kalimat itu sudah bisa dipahami. Nah, misalnya Bapak Ibu, duribal lissu maktufan, kita buang maktufan, apakah duribal lissu sudah bisa dipahami? Bisa. Sudah bisa. Ya. Duribal lissu, pencuri itu telah dipukuli. Sudah dipahami? Sudah bisa dipahami. Artinya maktufan futlah atau umdah? Futlah dia. Dia hanya sebagai keterangan tambahan. Kalaupun dia tidak ada, tidak masalah. Udkhuluha khalidin. Udkhuluha. Khalidinnya kita buang. Kira-kira sudah bisa dipahami kalimatnya? Bisa. Sudah bisa. Tanpa khalidin pun kalimat udkhuluha sudah bisa dipahami. Begitu juga dengan fatabas sama dhahikan. Seandainya dhahikan kita buang, apakah tabas sama sudah bisa dipahami? Sudah. Berarti dhahikan, khalidina, kemudian maktufan, semuanya berstatus sebagai futlah, bukan umdah. Nah, bukan umdah, tapi futlah.
Nah, ini syarat yang keempat ya. Hal itu harus berbentuk futlah, dia harus sebagai tambahan saja, bukan sebagai pokok kalimat. Oke. Kemudian hal itu harus berbentuk nakirah. Ya. Hal itu harus berbentuk nakirah. Oke. Apa itu nakirah Bapak Ibu? Masih ingat nakirah? Kata umum. Nah, kata yang mengandung makna umum. Oke. Kalau secara ilmu nahunya, Bu, kapan sebuah isim kita sebut nakirah? Yang lengkap, Bu. Bukan ma'rifat. Yang 6. Ketika isim itu tidak tergolong sebagai isim domir, isim alam, isim isyarat, isim mausul, isim yang beralif lam, kemudian isim yang idhofah kepada salah satu dari isim ma'rifah. Nah, itu ya. Jawabannya harus panjang. Supaya ingat maksudnya, ya. Karena kalau jawabannya kapan isim disebut nakirah, ketika dia tidak berbentuk ma'rifah. Nah, kalau itu kan masih dicurigai. Bapak Ibu paham nggak ma'rifah itu apa? Nah, itu makanya saya curiga tuh. Biasanya kalau yang menjawab lawan, kebalikan, itu dia nggak tahu apa kebalikannya tuh. Nah, itu makanya harus lengkap. Kapan isim disebut nakirah? Ketika dia bukan tergolong sebagai isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim apa lagi? Yang diawali al itu ya. Nah, isim yang beralif lam, oke. Isim yang kita ulang, isim domir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang beralif lam, kemudian isim yang idhofah kepada isim ma'rifah. Nah, itu disebut dengan nakirah. Nah, berarti selain ada 7 ya? Ya, yang ketujuh itu namanya nakirah maksudah, Bu. Iya. Nah, nakirah maksudah, ya, nakirah yang jelas tujuannya itu juga tergolong sebagai ma'rifah. Nah, kita sebutkan di sini supaya ingat lagi ya. Selain dari isim alam, isim domir, isim isyarat, isim mausul, isim yang beralif lam, ya, isim yang beralif lam, isim yang idhofah kepada isim ma'rifah. Nah, kemudian tambah dengan satu lagi, ada namanya nakirah nakirah maksudah. Nakirah maksudah itu nakirah yang jelas tujuannya. Misalnya ya rajulu. Ya. Misalnya ada dosen dia masuk ke kelas baru masuk. Ya, di pertemuan pertama dia nunjuk mahasiswa yang pas di depannya. Ya tolibu. Nah, dia bilang gitu ya. Nah, kita contohkan ini khusus, mungkin sebagian belum paham. Nida ya bukan Ustaz. Gimana, Bu? Nida Munada istilahnya. Ya, munada, ya. Nah, berarti munada ini termasuk juga ini ya, Ustaz. Munada ya. ini termasuk juga yang ini ya. Munada itu dia masuk salah satu dari isim yang nasab. Oh. Tapi nanti ada ketentuannya, Bu. Kapan munada itu dibaca nasab? Nah, jadi munada itu nanti ada dua hukumnya. Ada yang mabni dhammah, kemudian ada yang dibaca nasab. Nah, kebetulan yang nakirah maksudah ini dia mabni dhammah. Nah, fi mahalli nasbin, tapi mahalnya nasab. Nah, gitu ya. Nah, tolibu di sini secara kalimat dia ma'rifah atau nakirah, Bapak Ibu? Tolibu. Nakirah. Secara lafaz dia nakirah. Ya. Ya. Tapi secara makna dia ma'rifah. Oh, gitu. Kenapa ma'rifah? Ya karena ketika dosen itu nunjuk orang yang di depannya, itu orangnya jelas khusus atau umum, Bapak Ibu? Ya. Khusus orangnya, walaupun kalimat tolibnya umum. Karena tambahan ya itu ya, Ustaz? Karena tambahan ya ini, Bu. Karena dia manggil orang yang jelas.
Oh, Jadi iya, iya. talibu namanya nakirah maksudah. Secara lafaz dia nakirah, tapi secara makna dia ma'rifah. Iya, Nah, iya. sehingga dia masuk dalam kategori nakirah dalam kategori isim ma'rifah. Nah, jadi kalau kita manggil seseorang, misalnya bocah, bocah sini. Nah, itu bocah itu nakirah, itu ma'rifah itu. Ah, Walaupun kalimat bocah itu secara lafaz nakirah. iya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya. Berarti ada 7 ya Ustadz ya semuanya. Kan tadi Ya. setahunya 6. Ini jarang disebut biasanya, Bu. Ya, berarti 7 semuanya. Ya, Iya. jadi isim ma'rifah itu ada 7. Tambahkan namanya nakirah maksudah satu lagi. Udah ya. Ya, nakirah maksudah itu nakirah yang jelas tujuannya. Yang jelas tujuannya tadi. Ketika nakirah itu menjadi munada, ya, Ada ya. terletak sesudah huruf nida. Ya. Nah, misalnya ya rajulu. Ya, misalnya ada orang tua misalnya di jalan, dia minta diseberangin sama anak kecil. Ya waladu misalnya. Walad itu secara lafaz itu kan nakirah. Ya kan? Tapi ketika dia dipanggil secara khusus oleh seseorang, Jadi ma'rifat. tujuannya hanya ke dia, maka dia berubah makna menjadi ma'rifah. Nah, jadi kita simpulkan ma'rifah itu ada 7 jadinya, Bu. Jadi semakin panjang ini jawabannya ya. Jadi kalau saya tanya, kenapa dia nakirah? Karena dia bukan isim alam, bukan isim domir, bukan isim isyarah, bukan isim mausul, bukan isim yang beralif lam, bukan isim yang idhofah kepada isim ma'rifah, dan juga bukan nakirah maksudah. Nah, latihan ini Bu ya, latihan nyebut lah ya. Biar Kenapa kenal. nggak dinamakan munada gitu aja Ustadz? Yang mana Bu? Yang nakiro maksudah itu. Munada nakirah maksudah, supaya lebih gampang itu Bu ya. Iya. Boleh juga sih Bu. Dinamakan Nah, gitu ya. Gini, Ada, gitu. munada. Nah, oke. Ya, bisa Bu. Munada yang nakirah maksudah gitu ya. Iya. Nah, ya. Ya boleh Bu. Lebih jelas ya. Kalau kita tambahkan munada, dia lebih jelas. Munada yang nakirah maksudah. Ya, boleh, nggak apa-apa Bu. Oke, nah sekarang kita lihat. Maktufan, apakah dia sudah nakirah? Sudah. Sudah. Kenapa dia nakirah, Bu? Kan menjelaskan. Nah, jawabannya panjang, Bu. Ya, panjang itu. Oh iya tadi. Nah, yang tadi itu karena dia bukan isim alam, bukan isim isyarah, bukan isim mausul, bukan isim dhamir. Jawabannya yang panjang itu Ustaz gitu ya. Tapi disebutkan, Bu, jangan jawabannya yang panjang itu. Mana yang panjang itu nggak jelas dia. Lama nunggunya Ustaz. Soalnya lama, nggak kayak cepet kan Ustaz. Nah, itu dilatih, Bu ya. Jadi kalau disebut isim nakirah, berarti dia selain yang 7 tadi. Oke. Maktufan sudah nakirah. Kemudian khalidina, apakah sudah nakirah? Sudah. Sudah. Alasannya yang panjang itu ya. Iya. Oke, terus dohikan, apakah sudah ma'rifah? Sudah. Sudah nakirah? Sudah nakirah. Sudah. Nah, sudah nakirah dia. Dohikan. Dia bukan isim alam. Apa itu isim alam? Nama orang atau nama tempat. Nah, itu isim alam, Bu ya. Isim isyarah. Apakah dohikan isim isyarah? Bukan. Hadza, hadihi, dzalika, tilka. Bukan isim isyarah. Apakah dia isim mausul? Bukan juga. Bukan. Alladzi, alladzani, allati, allatani. Bukan ya. Kemudian apakah dia isim dhamir? Bukan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Bukan. Apakah dia isim apa lagi? Isim yang beralif lam? Bukan. Nggak ada alif lamnya. Apakah dia idhofah kepada isim ma'rifah? Tidak. Bukan juga. Apakah dia munada? Apakah isim alam? Bukan. Nah, apakah dia isim apa, Bu? Alam? Nah, isim alam bukan. Isim alam bukan. Yang dohikan kan orang yang tertawa ya. Dia bukan nama orang, bukan nama tempat. Oke, terakhir, apakah dia munada nakirah yang maksudah? Bukan juga. Oke, berarti dia sudah sudah nakirah. Nah, gitu ya. Jadi hal itu harus berbentuk
nakirah. Nah, kemudian yang selanjutnya sahib hal harus berbentuk ma'rifah. Nah, masih ingat sahib hal apa tadi sahib hal Bapak Ibu? Sahib hal. Sahib hal itu kata yang dijelaskan halnya. Nah, itu namanya sahib hal. Oke, sekarang saya tanya. Fatabas sama dohikan. Dohikan kan hal ya. Mana sahib halnya? Huwa mustatir. Huwa mustatir. Saya nanya Bapak Ibu, apakah sahib halnya sudah ma'rifah? Sudah. 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 Mana ma'rifah dengan apa dia huwa? Isim domir. Ma'rifah dengan isim domir. Oke, kemudian khalidina udkhuluha khalidina. Khalidina sebagai hal. Mana sahib halnya? Wow. Wow, apakah sudah ma'rifah? Sudah. Sudah. Ma'rifah dengan apa dia, Bu? Isim domir. Ma'rifah dengan isim domir. Kemudian duribal lissu maktufan. Maktufan sebagai hal. Mana sahib halnya? Al-lisu. Al-lissu. Apakah al-lissu sudah ma'rifah? Sudah. Ma'rifah dengan apa dia, Bu? Alif lam. Alif lam. Ma'rifah dengan alif lam. Nah, seperti itu ya. Jadi sahib hal itu harus ma'rifah. Tapi kalau hal harus Nakirah. nakirah. Nah, jadi perbedaan hal dengan naat ini dengan naat itu tipis Bapak Ibu. Ya. Kalau seandainya saya kasih alif lam di sini. Jadi apa al-maktuf? Ma'rifah. Duriba al-lissu al-maktuf. Jadi apa al-maktuf? Nah, jadi naat dia. Jadi hal dengan naat itu bedanya sangat tipis. Ya. Kalau kita kasih alif lam hal itu, maka dia akan jadi naat. Nah, gitu ya. Duribal lissu al-maktufa atau al-maktufu? Al-maktufu. Nah, misalnya kita tulis ulang ya supaya jelas. Seandainya di sini pakai alif lam, ya. Nah, duriba al-lissu al-maktufa atau al-maktufu? Maktufu. Maktufu. Kenapa maktufu? Karena man'utnya juga. Nah, karena dia sama-sama ma'rifah dengan man'utnya. Al-maktufu sebagai isim wasaf, ya, wasafnya kan dengan isim maf'ul ya. Nah, kemudian kalimat sebelumnya juga ma'rifat. Kalau ma'rifat ketemu ma'rifat dan ma'rifat kedua berbentuk isim wasaf, maka isim ma'rifat yang kedua itu menjadi naat dari yang sebelumnya. Nah, tapi kalau alif lamnya kita buang, maka dia berubah menjadi hal. Nah, jadi tipis ya Bapak Ibu beda naat dengan hal itu. Kalau hal dia tidak boleh beralif lam. Ya. Tapi kalau hal kita kasih alif lam, dia berubah menjadi naat. Nah, gitu. Nah, contoh lain misalnya yang dekat seperti ini. Misalnya di atas mungkin ya supaya Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kira-kira bacaannya apa? Dhahabar rajulani. Dhahaba ar-rajulani. Rakibaini. Sayyarati.
As-sayya as-sayyarata. Ya, as-sayyarata dia. Ya, dia menjadi maf'ul bih dari rakibaini, Bapak Ibu. Ya. Telah pergi dua orang laki-laki itu dalam kondisi apa rakibaini? Kondisinya naik. Nah, dalam kondisi menaiki mobil ya. Nah, maksudnya berkendara. Ya, maksudnya naik mobil maksudnya. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu, rakibaini jadi naat atau sebagai hal? Sebagai hal. Kenapa hal, Bu? Ya, karena tidak ada alif lam. Nah, karena dia nakiroh. Nakiroh. Ya, karena dia nakiroh. Ar-rajulani ma'rifah makna. Berarti mana sahib halnya rakibaini? Rajulani. Ar-rajulani. Ya, tadi syaratnya hal itu harus nakiroh. Harus. Ya, rakibaini apakah sudah ma'rifah? Sudah nakiroh? Iya, sudah nakiroh. Nah, sudah nakiroh. Kemudian sahib hal harus ma'rifah. Ma'rifat. Ar-rajulani sudah ma'rifat. Ar-rajulani ma'rifat, yaitu ma'rifat dengan alif alif lam. Oke. Seandainya kalimatnya saya ganti seperti ini. Nah, gimana cara nerjemahnya, Bapak Ibu? Zahabar rajulani, telah pergi orang yang orang laki-laki kendaraan mobil itu yang berkendara telah pergi ke Jakarta. Nah, dua orang laki-laki yang berkendaraan atau yang menaiki mobil itu telah pergi ke Jakarta. Oke, sekarang saya nanya, ar-rakibani jadi hal atau jadi naat, Bapak Ibu? Jadi naat. Jadi hal atau naat? Naat. Kenapa naat, Bu? Sama-sama ma'rifah dengan. Nah, karena dia sama-sama ma'rifat dengan kata sebelumnya, yaitu ar-rajulani. Ya, kalau dia sama-sama naat, sama-sama ma'rifat dengan kata sebelumnya, maka dia dipastikan sebagai naat. Tapi kalau dia nakiroh, ya, dan kata sebelumnya ma'rifah, maka dia dipastikan sebagai hal. Nah, itu bedanya antara naat dengan hal. Kira-kira bisa dipahami, Bapak Ibu? Insya Allah bisa. Nah, gitu ya. Jadi harus jeli ya. Kalau ngelihat teks itu kita harus teliti gitu. Apakah dia sebagai hal atau sebagai naat. Kalau rakiba ini yang di atas sebagai hal ini. Ya, karena dia beda dengan rajulani. Rajulani ma'rifah, sementara rakiba ini nakiroh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, syaratnya hal itu harus berupa isim wasof. Nah, masih ingat isim wasof, Bapak Ibu? Ini banyak istilah ya. Nah, dalam bab apa kita pernah nyinggung isim wasof? Kira-kira dalam bahasan apa dulu? Naat ya. Nah, dalam bahasan naat, Ibu ya. Ya. Nah, apa saja isim wasof? Ada berapa isim wasof? Ada 5. Apa yang 5, Bu? Isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbahah. Nah, sifat musyabbahah Dan amsilah mubalaghah. Nah, ya, sifat musyabbahah dan amsilah mubalaghah. Bukan amsilah tasrifiyah ya. Amsilah mubalaghah. Nah, jadi hal itu harus salah satu dari isim wasaf yang 5. Ya, dia harus isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbahah atau amsilah mubalaghah. Nah, jadi syaratnya mirip persis dengan naat.
Bedanya kalau na'at harus sama dengan kata sebelumnya dalam hal ma'rifat nakirah, sementara kalau hal harus beda. Kalau halnya harus nakirah, sementara sahib halnya harus ma'rifat. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Maktufan, apakah sudah wasaf maktufan? Sudah. Wasaf dengan apa dia maktufan? Isim maf'ul. Nah, wasaf dengan isim maf'ul. Buktikan kalau dia isim maf'ul, Mas. Gimana cara buktiinnya? Berwajan Nah, maf'ul. berarti ditasrifkan, Bu. Ditasrifkan sampai dia ketemu maktufan. Oke, berarti fi'il madinya apa ini? Katifa. Katifa, katafa, atau katufa? Katufa kali. Nah, bukan kali, Mas. Harus dipastikan di kamus ya. Jadi wazan madhi dan mudhari dari sulasi mujarrad itu sifatnya sama'i. Harus kita pastikan lewat kamus. Ya, fi'il madhi, mudhari sama masdar dari sulasi mujarrad. Nah, itu nggak bisa diterka. Dia harus sesuai dengan apa yang ada di kamus. Nah, kira-kira fi'il madhinya apa ini? Katafa yaktufu atau katifa yaktifu? Katafa yaktufu. Nah, ya kalau saya nggak salah, ya katafa yaktufu. Bab berapa dia? Katafa yaktufu. Bab pertama. Nah, bab pertama sulasi mujarrad ya. Oke, kita tasrifkan bersama Bapak Ibu. Katafa yaktufu katafan wa maktafan fahuwa katifun wa dzaka maktufun. Nah, wadaka maktufun. Nah, maktufun ya. Wadaka maktufun uktuf la taktuf maktafun miktafun. Nah, berarti sigatnya benar ya. Dia isim maf'ul. Dia wasaf dengan isim maf'ul. Nah, sekarang khalidina. Apakah sudah wasaf khalidina? Sudah. Sudah. Wasaf dengan apa dia khalidina? Isim fa'il. Isim fa'il. Buktikan kalau dia isim fa'il. Khalada yakhludu. Nah, tasrifkan, Mas. Khalada yakhludu khuludan ya. Bahwa khalidun wa dzaka wa khalidun. Nah, fahuwa khalidun wa dzaka makhludun. Ukhlud la takhlud. Ya, makhladun mikhladun. Nah, berarti Khalid isim fa'il. Dia sewazan dengan fa'ilun ya. Oke, terakhir dhahikan. Apakah dia sudah wasaf dhahikan? Sudah wasaf dengan isim fa'il. Dhahika yadhaku dhahkan wa madhakan fahuwa dhahikun ya. Wa dzaka madhukun idhaq la tadhak madhakun midhakun. Gak ada isim alatnya ya? ada. Oh iya, orang isim alat. Karena isim bab keempat sulasi mujarrad itu tidak ada isim alatnya. Dhahika yadhaku fa'ila yaf'alu. Nah, dia bab keempat sulasi mujarrad. Nah, ini ya. Jadi syaratnya ada lumayan banyak nih, Bapak Ibu, ada 7 ya. Jadi dia harus isim, harus nasab, kemudian harus bisa menjadi jawab dari kaifa, kemudian harus berbentuk futlah, ya bukan umdah. Kemudian harus berbentuk nakirah. Kemudian sahib hal harus berbentuk ma'rifah. Nah, kemudian terakhir hal itu harus berbentuk wasaf. Nah, terkait dengan istilah ini mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Saya Ustadz mau bertanya. Iya, silakan Mas. Saya itu Ustadz mau tanya tentang isim isim tafdil, sifat musabahah sama amsilah mubalaghah. Kan kalau isim isim fa'il sama isim maf'ul ada di tasrifan. Kalau isim yang 3 itu gimana Ustadz? Bentuknya dari apa dan gimana? Seperti itu. Ini pernah kita jelaskan di bahasan naat ya Mas Hilman ya. Nah, nanti bisa dicek ulang di sana. Nah, cuma secara umum isim tafdil. Nah, isim tafdil ini adalah isim yang mengandung makna lebih.
ya, isim yang mengandung makna lebih, yang wazannya kalau untuk mudzakkar itu af'alu. Ini untuk mudzakkar af'alu. Tapi kalau isim tafdil untuk muannas wazannya fu'la. Nah, fu'la. Nah, untuk muannas ini. Jadi kalau ketemu dengan fu'la berarti dia isim tafdil untuk muannas. Kalau af'alu, nah isim tafdil untuk mudzakkar. Contoh, akbaru. Nah, itu isim tafdil untuk mudzakkar. Muannasnya apa akbaru? Kubro. Kubro. Nah, kubro itu isim tafdil. Asgharu. Muzakkar. Muannasnya apa? Sugro. Sugro. Ya, sugro. A'la. Di atas ya, atau lebih tinggi. Kalau muannasnya apa? Ulya. Ya, pernah dengar Bapak Ibu istilah dirosah ulya? Pernah. Nah, dirosah ulya. Kenapa di sana ulya? Dirosah mu'annas. Nah, karena dirosah mu'annas. Ulyanya juga harus mu'annas. Ya. Nah, itu. Ulya. Adna. Pernah dengar adna? Nah, adna itu isim tafdil. Mu'annasnya apa, Bu? Dunya. Dunya. Fil hayatid dunya. Dunya itu adalah isim tafdil, tapi untuk mu'annas. Kenapa dunya fil hayatid dunya? Karena al hayat itu mu'annas. Berarti naatnya juga harus mu'annas. Oke, nah ini isim tafdil. Kemudian yang kedua sifat musyabbahah. Nah, sifat musyabbahah maknanya sama dengan isim fa'il ya, Mas Hilman. Dia maknanya sama dengan isim fa'il. Bedanya kalau sifat musyabbahah itu hanya ada untuk fi'il yang lazim saja. Ya. Dia hanya terambilkan dari fi'il yang lazim. Apa itu lazim? Fi'il yang tidak butuh objek. Jadi yang akan bisa dibikinkan sifat musyabbahahnya itu hanya dari fi'il lazim saja yang maknanya subut. Ya, maknanya tetap. Maksudnya tidak mengalami perubahan. Ya, misalnya apa? Misalnya jamilun. Wazannya fa'ilun, kemudian af'alu, kemudian ada lagi wazannya fa'alun seperti hasanun. Nah, itu sifat musyabbahah juga. Kemudian fa'ilun. Nah, itu di antara wazan sifat musyabbahah. Jadi dia bedanya dengan isim fa'il, kalau isim fa'il dia bisa terambil dari fi'il muta'addi, tapi kalau sifat musyabbahah hanya bisa diambil atau dibuat dari fi'il lazim. Dan biasanya dia merupakan sifat yang lazimah, yang tetap berada di mausuf. Dia tidak akan berubah dari mausufnya. Nah, misalnya rajulun jamilun, laki-laki yang gagah. Gagah itu kan sifat yang ini ya, yang apa namanya, yang tidak bisa berubah dari seseorang. Ya kan? Karena itu kondisi fisik yang tidak bisa berubah, kecuali kalau dipaksa berubah. Nah, tapi kalau isim fa'il, misalnya rajulun dhahikun, laki-laki yang tertawa. Apakah tertawa itu sifat yang selalu ada pada rajulun? Tidak. Tidak. Kadang si laki-laki itu nangis, kadang tertawa, kadang bicara. Ya kan? Nah, itu isim fa'il. Kalau isim fa'il dia tidak tetap di mausufnya. Tapi kalau sifat musyabbahah, dia selalu ada di mausufnya. Oke, bisa dipahami? Nah, itu bedanya dengan isim fa'il. Saya simpulkan lagi, kalau isim fa'il terambilkan boleh dari isim fi'il muta'addi, boleh juga dari fi'il lazim. Kemudian kalau isim fa'il itu dia tidak tetap ada di mausufnya. Ya, kadang berubah, kadang tetap, kadang berubah. Sementara kalau sifat musyabbahah, dia hanya terambil dari isim fi'il yang lazim, kemudian dia merupakan sifat yang melekat seterusnya di mausufnya.
Nah, wazannya ada fa'ilun, ada fa'alun, kemudian ada fa'lan, kemudian terakhir itu af'al. Nah, 4 itu wazannya. Nah, kemudian amsilah mubalaghah ini adalah isim yang mengandung makna sangat. Ya, amsilah mubalaghah ini isim yang mengandung makna sangat. Nah, wazannya ada 15, Mas. Ya, wazannya ada 15. Nah, yang populer itu diantaranya adalah fa'alun, kemudian mif'il, kemudian fa'ul, kemudian fa'ilun. Nah, itu diantara wazan amsilah mubalaghah. Nah, artinya nanti sangat. Misalnya jabbarun, apa arti jabbarun? Yang sangat atau maha pemaksa. Wahhabun, apa arti wahhab? Beri. Yang maha pemberi, bukan sekedar memberi tapi maha pemberi. Baik orang kafir maupun non muslim ataupun muslim selalu beliau beri. Nah, itu wahhab, maha pemberi. Nah, kemudian dohak, yang selalu tertawa misalnya. Nah, itu disebut dengan amsilah mubalaghah. Nah, itu ya. Jadi ada isim tafdil, ada sifat musyabbahah, kemudian ada amsilah mubalaghah. Nah, itu wazannya sudah kita jelaskan di bahasan na'at, Mas Hilman ya. Nanti coba aja dicari rekaman tentang na'at. Ya, itu ada insyaallah. Ya Ustaz. Ya. Berarti kalau sifat musabah itu dia tuh isim fa'il dari fi'il yang lazim gitu Ustaz ya. Nah, bisa dikatakan gitu. Dan sifat itu terus melekat di mausufnya. Oh iya. Nah, itu. Kalau isim fa'il nggak selalu. Kadang ada, kadang tidak. Ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama Mas. Oke, mungkin sampai di sini dulu Bapak Ibu ya. Insya Allah kita khatamkan dan kita lanjutkan di jenis yang setelahnya di hari Jumat malam. Nah, saya mohon maaf besok malam saya kebetulan ada urusan. Jadi kalau mudah-mudahan Bapak Ibu bisa semua kita lanjutkan di Jumat malam. Ya, Jumat malam. Jam 8 juga. Mudah-mudahan bisa semua ya. Oke, mohon maaf untuk minggu ini aja Bapak Ibu. Iya, Minggu depan kita normal lagi. Oke, mungkin kita cukupkan. Ya, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Waalaikum. Ya, sama-sama Bu. Oke, saya izin duluan Bapak Ibu.